Angelina Sondakh masih jadi sorotan. Mantan Putri Indonesia dan anggota DPR Partai Demokrat tersebut belum bisa leluasa menjalani aktivitas. Meski Anggi sudah menghirup udara bebas, masih ada sejumlah aturan yang harus dipatuhi mantan istri almarhum Adjie Massaid tersebut. Angelina Sondakh harus menjalani wajib lapor ke Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Jakarta Selatan, Bapas Jaksel. Pada Jumat, tanggal 18 Maret tahun 2022, Angelina Sondakh kembali melakukannya untuk yang kedua kali. Namun, kegiatan lapor diri kedua bagi putri laki Sondakh ini ia lakukan secara virtual. Kepala Bapas Jaksel, Ricky Dwibiantoro mengatakan dalam lapor diri kedua ini, Angelina Sondakh menerangkan soal kondisi kesehatan, aktivitas, dan fokus yang sedang dijalani serta rencana kegiatannya. Pada kegiatan lapor diri keduanya ini, Angelina Sondakh menyampaikan update kondisi dirinya dari rumahnya secara virtual kepada petugas kami, kata Ricky dalam keterangannya, ditulis Sabtu, tanggal 19 Maret tahun 2022. Terkait rencana bepergian ke luar kota atau luar negeri, Ricky mengaku belum menerima permintaan resmi apapun dari Angelina Sondakh. Kata Ricky, yang bersangkutan masih bersikap kooperatif dan siap jalani prosedur sesuai ketentuan. Ricky menegaskan ada sejumlah larangan bagi setiap klien di Bapas Jaksel, antara lain pergi ke luar kota maupun luar negeri, kecuali sudah mendapat izin, meresahkan masyarakat, melanggar hukum kembali, serta tak melaksanakan lapor diri selama 3 kali berturut-turut. Bila melanggarnya, mereka yang jalani program bimbingan cuti jelang bebas ini harus siap disanksi berupa pencabutan program. Artinya, jika melanggar, Angelina Sondakh bisa kembali ke penjara untuk menjalani sisa masa hukuman. Bimbingan yang dijalani di Bapas Jaksel juga tak dihitung sebagai masa pidana. Sehingga klien yang dijatuhi sanksi, harus kembali menjalani masa sisa pidana sesuai masa yang belum diselesaikan. Tidak memenuhi kewajiban atau melakukan larangan selama program bimbingan di Bapas Jaksel, klien kami harus siap menerima konsekuensi berupa sanksi pencabutan program bimbingannya, katanya. Selain itu, masa bimbingan yang telah dijalani di Bapas Jaksel tidak dihitung sebagai masa pidana, dan klien tersebut harus kembali menjalani masa sisa pidana yang belum dijalankan, pungkasnya. Hai pemirsa Sri Popo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.